Biografi Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, subscribe dan komentar dapat rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Syekh Maulana Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan Dewi Condrowati itu adalah putri Prabu Kertabumi. Ada pula yang berkata bahwa Dewi Condrowati adalah putri angkat Adipati Tuban yang sudah beragama Islam, yaitu Aryo Tejo. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama setanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil, Raden Mahdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan atau riyadoh para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Mahdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak awal juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur bahwa Raden Mahdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri, juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai, seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab dan Persia atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Mahdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik, mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Sedang Raden Mahdum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa kelengkapan gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan, tembaga, yang ditonjolkan di bahagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Mahdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu, beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga beliau bunyikan pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap kali Raden Mahdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang, lagu-lagu, ciptaan Raden Mahdum Ibrahim. Gamelan alat musik dakwah Sunan Bonang. Begitulah siasat Raden Mahdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Mahdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Di antara tembang yang terkenal ialah Tombo ati iku limo wernane, moco Quran angen-angen sak maknane, kaping pindo solat sunah lakonano, kaping telu wong kang saleh kancanano, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Sopo wonge bisa ngelakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Artinya, obat sakit jiwa, hati, itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Al-Quran dengan artinya. Kedua, mengerjakan salat malam, sunnah tahajud. Ketiga, sering bersahabat dengan orang saleh, berilmu. Keempat, harus sering berprihatin, berpuasa. Kelima, sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Siapa saja mampu mengerjakannya, insya Allah Tuhan Allah mengabulkan. Hingga sekarang lagu ini masih dilantunkan para santri, murid sekolah pondok, ketika hendak salat jamaah, baik di perkampung maupun di pesantren. Murid-murid Raden Mahdum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara maupun Madura.
Karena beliau sering mempergunakan Bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelaran Sunan Bonang. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya yang sangat hebat. Penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, Nederland. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang termasuk penyokong kerajaan Islam Demak, dan turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Oleh masyarakat Demak ketika itu, ia dikenal sebagai pemimpin bala tentara Demak. Dialah yang memutuskan pengangkatan Sunan Ngudung sebagai Panglima Tentara Islam Demak. Ketika Sunan Ngudung gugur, Sunan Bonang pula yang mengangkat Sunan Kudus sebagai Panglima Perang. Nasihat yang berharga diberikan pula pada Sunan Kudus tentang strategi perang menghadapi Majapahit. Selain itu, Sunan Bonang dipandang adil dalam membuat keputusan yang memuaskan ramai orang, melalui sidang-sidang pengadilan yang dipimpinnya. Misalnya dalam kisah pengadilan atas diri Syekh Siti Jenar, alias Syekh Lemah Abang. Lokasi pengadilan itu sendiri punya dua versi. Satu versi mengatakan, sidang itu dilakukan di Masjid Agung Kasepuhan, Cirebon. Tapi, versi lain menyebutkan, sidang itu diselenggarakan di Masjid Agung Demak. Sunan Bonang juga berperanan dalam pengangkatan Raden Patah. Dalam menyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab, antara lain Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali, dan Al-Antaki dari Dawud Al-Antaki. Juga tulisan Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran Sunan Bonang, menurut Pensijilan J.G.H. Guning dan Pensijilan B.J. Oskrike, memuat 3 tiang agama, tasawuf, usuluddin, dan fikih. Ajaran tasawuf, misalnya, menurut versi Sunan Bonang menjadi penting karena menunjukkan bagaimana orang Islam menjalani kehidupan dengan kesungguhan dan kecintaannya kepada Allah. Para penganut Islam harus menjalankan, misalnya, sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Selain itu, manusia harus menjauhi 3 musuh utama, dunia, hawa nafsu, dan syaitan. Untuk menghindari ketiga musuh itu, manusia dianjurkan jangan banyak bicara, bersikap rendah hati, tidak mudah putus asa, dan bersyukur atas nikmat Allah. Sebaliknya, orang harus menjauhi sikap dengki, sombong, serakah, serta gila pangkat dan kehormatan. Menurut Guning dan Skrike, naskah ajaran Sunan Bonang merupakan naskah Wali Songo yang relatif lebih lengkap. Ajaran wali yang lain tak ditemukan naskahnya, dan kalaupun ada, tak begitu lengkap. Di situ disebutkan pula bahwa ajaran Sunan Bonang berasal dari ajaran Syekh Jumadil Kubro. Ayahanda Maulana Malik Ibrahim, yang menurunkan ajaran kepada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Dikisahkan beliau pernah mengalahkan seorang ketua perompak dan anak buahnya hanya menggunakan tambang dan gending. Dharma dan Irama Mokopa, sebaik sahaja gending ditabuh ke Bondanu, ketua perompak, dan anak buahnya tidak mampu bergerak, seluruh persendian mereka seperti luruh dari tempatnya. Sehingga gagallah mereka melaksanakan niat jahatnya. Ampun, hentikanlah bunyi gamelan itu, kami tidak kuat. Demikian rintih ke Bondanu dan anak buahnya. Gending yang kami bunyikan sebenarnya tidak memberi kesan buruk terhadap kalian jika hati kalian tidak buruk dan jahat. Ya, kami menyerah, kami taubat. Kami tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Tapi, ke Bondanu ragu meneruskan ucapannya. Kenapa ke Bondanu? Teruskan ucapanmu. Ujar Sunan Bonang. Mungkinkah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami yang sudah tak terhitung lagi banyaknya, kata Kebondanu dengan ragu. Kami sudah banyak kali merompak, membunuh dan melakukan kejahatan lainnya. Pintu taubat selalu terbuka bagi sesiapa saja, kata Sunan Bonang. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan penerima taubat. Walau dosa kami setinggi gunung,
Tanya Kebondanu. Ya, walau dosamu setinggi gunung dan sebanyak pasir di laut. Akhirnya Kebondanu benar-benar bertaubat dan menjadi murid Sunan Bonang yang setia. Demikian pula anak buahnya. Pada suatu ketika juga ada seorang Brahmana sakti dari India yang berlayar ke Tuban. Tujuannya hendak beradu kesaktian dan berdebat tentang masalah keagamaan dengan Sunan Bonang. Namun ketika ia berlayar menuju Tuban, perahunya terbalik dihentam badai. Walaupun ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak digunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Di tepi pantai mereka melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sambil membawa tongkat. Mereka menghentikan lelaki itu dan menyapanya. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Saya datang dari India hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang, kata sang Brahmana. Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Tanya lelaki itu. Saya ingin berdebat tentang masalah keagamaan, kata sang Brahmana. Tapi sayang kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Tanpa banyak bicara lelaki itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir. Mendadak tersemburlah air dari lubang tongkat itu, membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut? Tanya lelaki itu. Sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahmana sambil menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Tanya sang Brahmana. Tuan berada di pantai Tuban, jawab lelaki itu. Serta-merta Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah dapat menduga pastilah lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang sendiri. Siapa lagi orang sakti berilmu tinggi yang berada di kota Tuban selain Sunan Bonang? Sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya menentang Sunan Bonang untuk beradu kesaktian dan mendebat masalah keagamaan. Malah kemudian ia berguru kepada Sunan Bonang dan menjadi pengikut Sunan Bonang yang setia. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada 1525. Saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang, Tuban. Warga Bawean ingin Sunan Bonang dimakamkan di pulau mereka, karena sang Sunan sempat berdakwah di pulau utara Jawa itu. Tetapi, warga Tuban tidak setuju. Pada malam setelah kematiannya, sejumlah murid dari Bonang mengendap ke Bawean, mencuri jenazah sang Sunan. Esoknya, dilakukanlah pemakaman. Anehnya, jenazah Sunan Bonang tetap ada di kedua-dua tempat, baik di Bonang maupun di Bawean. Karena itu, sampai sekarang, makam Sunan Bonang ada di dua tempat. Satu di Pulau Bawean, dan satu lagi di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Desa Kutareja, Tuban. Kini kuburan itu dikelilingi tembok dengan 3 lapis halaman. Setiap halaman dibatasi tembok berpintu gerbang. Legenda tentang keanehan Sunan Bonang. Sewaktu beliau wafat, jenazahnya hendak dibawa ke Surabaya untuk dimakamkan di samping Sunan Ampel, yaitu ayahandanya. Tetapi kapal yang digunakan mengangkut jenazahnya tidak boleh bergerak, sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Itulah biografi Sunan Bonang, dan untuk Sunan Bonang Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.